warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore ini di menika kelurahan napa, Pak? Kemloko Harjo, Catur Harjo, Kemloko niku padukuan. Catur Harjo, Kapanewon Sleman. Oh, Kapanewon Sleman itu dugi ngriki nggih. Masya Allah. Yogyakarta. Alhamdulillah, kita semuanya dikumpulkan oleh Allah dalam kondisi sehat walafiat. Tepangaken kula asmanipun Amin Nur Bais, manggene teng Kecamatan Ngemplak. Jadi ini tadi sudah melintasi kirang langkung 3 kecamatan. Ngemplak, Ngilen Sekedhik, Ngaglik, terus melebet sakderenge Sleman niku napa? Tempel lere Sleman nggih. Walhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang menjadi uswatun hasanah, sebagai orang yang kita selalu ikuti ajarannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Dan tidak lupa kita mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan, atas fasilitas yang diberikan oleh Pak Pohan dan keluarga yang telah memberikan kita sarana untuk belajar bersama di sore hari ini. Nggih nyuwun sewu, ibu-ibu arisane pun rampung dereng? Dereng. Monggo arisane dilajengaken riyen. Kula tenggo. Sampun? Sampun. Alhamdulillah. Nggih. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sesaat lagi kita akan menjumpai bulan yang istimewa. Bulan apa, Pak? Ramadan. Bulan Ramadan menika dipun sebat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan bulan berkah. Nalikane datang bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sambutan dalam bentuk memberi semangat dan motivasi untuk para sahabat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wonten ing setunggalipun hadis riwayat Ahmad, qad ja'akum Ramadan, telah datang bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan engkang penuh berkah. Berkah Ramadan niku napa to, Pak? Biasanya nek bulan Ramadan wong sing ora tau ning masjid, nek bulan Ramadan pripun, Pak? Nggih, berada di shaf yang pertama salat subuh. Masya Allah. Sing ora tau ngrambah masjid ketika Ramadan, nek maghrib ora tau keri, Pak. Kenapa? Ada buka bersama. Sehingga ketika bulan Ramadan kaum muslimin nyengkuyung semangat ngibadah. Inilah contoh berkah Ramadan. Karena tempat yang berkah dan waktu yang berkah itu akan memberi semangat bagi masyarakat untuk dekat dengan Sang Pencipta. Contohnya kota Mekah. Wong niki nek wis sampai kota Mekah, walaupun mungkin ketika di tanah air dia jarang sholat, begitu sampai di tanah suci rajin ibadah. Itulah contoh keberkahan tempat yang mulia. Termasuk juga bulan Ramadan.
Walaupun mungkin ada sebagian di antara masyarakat kita yang jarang ibadah, jarang sholat, nalikane ulan Ramadan dadi sregep ibadah. Itulah contoh keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap bulan Ramadan. Jenengan merasakan mboten keberkahan itu, Pak? Nyun sewu, nek ibu-ibu berkah bulan Ramadan niku napa, Bu? Rata wadang, Mas. Nek sore mampir masjid, isi keluargane mong 3, mong 3, Pak. Bapak, ibu karo anak siji, nyangkinge 6. Masya Allah. Leres? Nggih. Sak jero omah isi 3, mulai nyangking 6. Dadi ra tau masa maghrib nunut masjid, sahur sisane buka. Masya Allah. Berarti pripun niku? Tabungane utuh. Alhamdulillah. Nika berkah apa? Ramadan. Tapi bukan itu yang dimaksud. Keberkahan yang sejati ketika bulan Ramadan adalah ketika seorang muslim bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Maka Nabi SAW ketika bulan Ramadan ngasih motivasi. Qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Lalu kata beliau, futihat fihi abwabul jannah. Nalikane bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Wa ghulliqat fihi abwabun niran, dan ditutup pintu-pintu neraka. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Wa sufidatis syayatin, setan-setan dibelenggu. Nabi SAW menyebutkan aneka keutamaan di sini. Pertama disebut sebagai bulan yang penuh berkah. Yang kedua pintu surga dibuka. Yang ketiga pintu neraka ditutup. Yang keempat setan dibelenggu. Kenapa pintu surga dibuka, Pak? Ini memberikan isyarat, nek awakmu ngamal sakjroning bulan Ramadan, ketika kamu beramal di bulan Ramadan, insya Allah amalmu ada peluang besar diterima oleh Allah sehingga bisa mengantarkan ke surga. Kenapa pintu neraka ditutup ketika bulan Ramadan? Sing sek duwe dosa, sing sek sregep nglakoni maksiat, bulan Ramadan monggo tobat. Insya Allah tobatmu ditampa sehingga dosamu tidak mengantarkan kamu ke neraka. Itulah pengaruh dari pintu neraka yang ditutup. Setan-setan dibelenggu sehingga mereka tidak bisa ganggu manusia secara leluasa. Tapi Pak, nek setan dibelenggu sakjroning Ramadan, ngopo kok tesih kata maksiat, Pak, nalikane Ramadan? Nalikane Ramadan ada enggak orang yang bermaksiat? Wonten mboten? Teng dusun Kemloko niki tesih wonten mboten maksiat Ramadan? Kata. Contone napa? Grenengi tangga. Napa mulai, Pak? Grenengi tangga. Napa mulai? Grenengi meneh. Isine urip mong grenengi. Nggih, nyuwun sewu nggih. Biasane ibu-ibu nek bar rampungan resik-resik oma, masak, kemudian napa mulai? Nyapu-nyapu wis rampung, dolan ning tangga. Ngapain? Petan. Petan golek tumo karo golek tumane tanggane. Tegese napa niku? Grenengi wong liya. Lho, jarine setan dibelenggu, kok masih ada orang yang berbuat maksiat? Kenapa masih ada orang yang berbuat maksiat di bulan Ramadan padahal setan dibelenggu? Karena orang berbuat maksiat itu faktornya ada 2. Nomor 1 gangguan setan, nomor 2 gangguan jiwa. Gangguan jiwa toh, Pak? Tegese dorongan hawa nafsu, sehingga nggak sampai diganggu setan, tapi karena hawa nafsunya pengen ngelakoni maksiat, akhirnya dia ngelakoni maksiat. Nyun sewu kula tangleti nggih. Sing biasanya seneng grenengi niku bapak napa ibu?
Jawab sing jujur. Bapak-bapak, sing senengane greneng niku bapak napa ibu? Bapak Ibu. Nggih, menurut ibu-ibu sing senengane greneng sinten? Terjadi khilaf. Ada perbedaan pendapat. Memang biasanya ya, yang tidak bisa menjaga lisan itulah orang yang suka grenengi orang. Ya, makanya jare wong Jawa, lambe-lambe lanang. Nggih. Lambe lanang napa lambe wedok, Pak? Oh. Wah, niki salah niki nggih, nyuwun sewu. Nabi SAW pernah mengisyaratkan, innal mar'ata khuliqat min dila. Sing jenenge wong wedok niku diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk niku tulang napa, Pak? Tulang iga, Pak. Sampeyan gerayangi tulang iga. Wa inna wajaddila a'lahu. Dan tulang rusuk sing paling bengkok iku sing dhuwur. Nggih. Tulang rusuk kan begini ya, makin ke bawah, makin lurus. Sehingga sing paling bengkok sing pundi? Sing dhuwur. Isyarat wong wedok niku sing paling bengkok sing dhuwur. Tegese napa? Nyuwun pangapunten, kurang pinter menjaga lisan. Makanya mohon diperhatikan Bapak Ibu sekalian ya, bahwa ketika bulan Ramadan setan dibelenggu ini seharusnya memberikan kita kesempatan. Wis wayahe kudu dadi wong sing apik, sing ora tau ning masjid nalikane bulan Ramadan. Mau nyari bulan apa lagi untuk berubah jadi orang yang taat kalau tidak di bulan Ramadan? Bulan Ramadan sudah seperti itu. Allah berikan kita kesempatan yang demikian mudah nglakoni ketaatan. Kok saya durung iso berubah? Arab golek ulan napa meleh. Yang biasanya nyun sewu belum menutup aurat, saya seneng buka jilbab. Mau nyari bulan apa lagi untuk belajar nutup aurat? Males mas. Nalikane Ramadan ya saya tetap buka-buka aurat. Kalau dia tidak bisa berubah jadi orang baik nalikane ulan Ramadan, jenengan Arab golek ulan napa meleh. Karena bulan Ramadan ini diberi kemudahan oleh Allah, sehingga orang ketika mau taat lebih gampang, ketika mau melakukan maksiat sing godho niku dibelenggu. Sing godho yaitu setan, mereka ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang kami hormati, kesempatan yang paling mudah bagi orang yang pengen berubah dadi wong apik bisa didapatkan nalikane ulan Ramadan. Karena itu nggih, bagi mereka yang mungkin masih jarang melaksanakan sholat 5 waktu, monggo memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk berubah menjadi lebih baik. Belajar ngelakoni sholat 5 waktu dengan lebih maksimal. Yang biasanya bapak-bapak yang masih jarang untuk berangkat sholat jamaah ning masjid, monggo nalikane bulan Ramadan belajar untuk rajin melaksanakan sholat jamaah di masjid. Ibu-ibu yang biasanya nalikane Ramadan atau di luar Ramadan masih susah meninggalkan kegiatan yang haram, contohnya gerenengi wong, ketika bulan Ramadan belajar untuk menahan lisan, jangan sampai suka gerenengi orang dan seterusnya. Inilah bulan di mana disebut oleh Nabi SAW sebagai bulan yang berkah, di mana orang mendapatkan kemudahan untuk menjadi orang yang lebih baik. Monggo ngeten nggih. Carane niteni kira-kira bulan Ramadan kita ini berhasil atau tidak, jenengan lihat perubahannya. Nek antarane sak durunge Ramadan karo sak rampunge Ramadan kok padha, berarti pripun niku Pak? Gagal ketika beribadah di bulan Ramadan. Tapi nek sak durunge Ramadan dengan setelah Ramadan ada perubahan jadi lebih baik. Alhamdulillah Pak Ustadz, sekarang suami saya berubah Pak Ustadz. Sekarang jadi lebih baik hati, lebih penyayang dengan keluarga. Padahal sebelum Ramadan niku galake Masya Allah Pak Ustadz.
Sekarang setelah Ramadan suami saya jadi lebih penyayang terhadap keluarganya, lebih penyayang terhadap anak istrinya. Alhamdulillah, berarti ada apa? Perubahan. Tapi nyuwun sewu Pak Ustaz, siji sing durung ilang. Napa? Cetile kok durung ilang Pak Ustaz. Wah, nek niku gawan bayi. Ya, nyuwun sewu. Bapak paham bahasa Jawa? Roaming. Bisa nanggap? Enggak roaming kan? Enggak roaming. Berarti pakai bahasa nasional saja ya. Nih, sakit Pak? Alhamdulillah. Baik. Jadi kalau ada perubahan pasca Ramadan, alhamdulillah, berarti orang ini insya Allah Ramadannya berhasil. Makanya kalau sebelum Ramadan misalnya masih malas sholat, ber Ramadan kok rajin sholat, Ramadannya berhasil. Sebelum Ramadan belum menutup aurat, setelah Ramadan sudah mulai belajar untuk menutup aurat dengan baik, berarti Ramadannya ada perubahan. Ini caranya niteni Ramadannya berhasil atau gagal. Oke. Selanjutnya, menjelang datangnya Ramadan, kita perlu persiapan, terutama berkaitan dengan membersihkan hati agar nalikane ulan Ramadan kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Sebab ngeten, kalau kita sebelum sholat kita diperintahkan untuk apa? Sebelum sholat diperintahkan untuk apa? Bersuci terlebih dahulu. Bersihkan najis, bersihkan dirimu dari hadas. Sebab menungso nek sholat kok nggawa najis, sholatnya pripun? Batal. Nek wong sholat kok nggawa hadas, sholatnya pripun? Batal. Maka sebelum sholat wajib membersihkan diri dari najis dan hadas. Nalikane menungso niku mau tawaf di Ka'bah untuk kegiatan haji dan umroh, persiapannya lebih jauh. Dari sebelum memasuki kota suci, dia sudah persiapan di mikot, sehingga dia sudah persiapan menghindari segala bentuk larangan ihram, karena dia mau beribadah di titik pusat kiblat. Semanten ugi demikian pula ketika orang persiapan mau ibadah bulan Ramadan. Agar nanti Ramadan kita diterima, tolong bersihkan hati dari semua noda praktek yang menyimpang dari agama. Sebab kalau keyakinan itu menyimpang, terkadang ini akan menjadi penghalang seseorang untuk bisa melakukan ketaatan. Contohnya apa Pak? Coba Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Insya Allah semuanya sudah hafal. Nanti silahkan dilanjutkan ya. Allah Ta'ala berfirman, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Alam nashrah laka sadrak, bukankah aku telah melapangkan dadamu? Wa wada'na anka wizrak, dan aku telah melepaskan dosamu. Alladhi anqadha dhahrak, yang dosa itu menjadi beban di punggungmu. Tegese wong niku nek nglakoni dosa Pak, digambarkan oleh Al-Qur'an kaya dene mikul sesuatu, memikul beban yang ada di punggungnya, sehingga membuat orang itu jadi lemah ketika melakukan perjalanan menuju Allah. Wong ibadah niku ibarat orang melakukan perjalanan menuju Allah. Maka kalau orang melakukan perjalanan kok dia mikul beban, pripun yang terjadi Pak? Terasa berat, sehingga dia nggak bisa maksimal nalikane nglakoni ibadah sakjerone ulan Ramadan. Contohnya nalikane Ramadan kok ngantukan, lemes, males, kon maca Quran ge entuk sak lembar wis merem. Padahal yang lain ada yang sudah khatam 1 juz dalam waktu sehari 1 juz, sehingga sebulan bisa 30 juz. Bahkan ada yang sehari dia bisa menyelesaikan 3 juz, sehingga sebulan dia bisa khatam 3 kali. Jenengan saged pinten Pak? Kula gangsal juz Mas.
buka jus mangga, bar traweh jus jeruk. Sehingga kenapa yang itu bisa tapi kita nggak bisa? Karena terkadang orang itu terjangkiti penyakit malas. Malas itu yang membuat orang jadi terasa berat sekali untuk melakukan ibadah ketika bulan Ramadan. Terutama yang menjadi penyebab orang itu malas adalah perbuatan dosa. Makanya nek wong niku mikul dosa, ngelakoni ibadah jadi terasa susah. Dosa yang terbesar itu dosa urusan hati. Contohnya napa, Pak? Kalau orang masih memiliki aneka keyakinan-keyakinan yang berbau klenik. Contohnya, Pak, saya duwe cekelan. Cekelan itu tegasnya apa? Jimat. Sehingga dia masih senang dengan yang namanya jimat. Nyun sewu hati-hati. Sing jenenge jimat, seneng dukun, napa malah praktek dukun atau aneka keyakinan kesyirikan yang lain, ini semuanya bisa menyebabkan amal jadi hilang. Semuanya bisa menyebabkan amal jadi hilang. Maksudnya Pak, jenengan ngelakoni sholat, ngelakoni poso, ngelakoni ibadah napa mawon rano gunane nek pelakunya melakukan perbuatan kesyirikan. Al-Quran menegaskan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Nek awakmu nglakoni syirik mongko sedaya amalmu batal. Nek awakmu nglakoni syirik sedaya amalmu batal. Dados serana gunane nek misale wah sing penting kan rajin ibadah. Bar rajin ibadah dukun. Enggak ada fungsinya. Enggak ada manfaatnya. Termasuk juga ada orang yang dia rajin ibadah, tapi setelah rajin ibadah dia ternyata masih punya kesukaan untuk bermain jimat, senengane dolanan cekelan. Iku lho, iso marakno dadi sugih, iki iso marakno kebal, iki iso marakno ngilang, iso marakno apalagi fungsi jimat dan seterusnya. Itu semuanya bohong, Pak. Padahal jimat seperti ini bisa menyebabkan amal seorang hamba jadi hilang. Suatu ketika Nabi SAW pernah ketemu orang yang memakai gelang kuningan. Gelang tapi bahannya apa? Kuningan. Tangannya dipegang oleh Nabi SAW. Lalu beliau tanya, ya fulan ma hadza? Wahai si A, ini apa ini? Ya Rasulullah, minal wahina. Ya Rasulullah, saat menikah gelang kuningan ini adalah jimat yang saya gunakan untuk tolak balak penyakit wahina. Penyakit wahina niku napa to, Pak? Penyakit kemeng-kemeng. Linu-linu, kemeng-kemeng, pegel-pegel itu namanya penyakit wahina. Apa kata Nabi SAW? Inziha, lepaskan gelang ini. Fa innahu la taziduka illa wahnan. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Gelang sing kaya ngene iki, cekelan jimat kaya ngene iki tidak akan menambah hidupmu kecuali semakin lemah. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah pernyataan. Lau mitta wa hiya alaika mitta ma aflahta abada. Nek sampai awakmu mati kok jimatmu durung ilang, kau tidak akan bahagia selamanya. Tegese nyemplung neraka. Makanya waspada dan bahaya berkaitan dengan namanya kegiatan yang berbau kesyirikan. Nyun sewu Pak, kula niku boten ceklan jimat, alhamdulillah. Tapi nek kula nggak ada masalah. Kalau saya punya masalah, kalau ada sesuatu yang susah, biasanya kula niku teko ning simbah niki terus diparingi jambi-jambi, Pak. Didongakno piyambake niku komat kamit brus. Bar disebul ya mampu saide, Pak. Tapi bariku kok masalahku hilang. Kadang yen sewu nggih diparingi tulisan ning kertas niku lho, Pak.
Terus wonten tulisan nggih. Fa ya jim faijo. Nah. Terus masukkan ke dalam air diombe. Nek niku pripun? Ini namanya raja. Namanya apa? Raja. Praktek raja seperti ini termasuk di antara budaya orang musyrikin jahiliyah dulu. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya praktek abajadun hawazun hatoya qaminun, nulis-nulis huruf terpisah, kemudian itu ditaruh di dalam kertas, lalu dipakai untuk pengobatan, napa dipakai untuk sesuatu yang lain. Ini termasuk di antara contoh bentuk sihir masa silam. Lah terus nggih boten pareng, Pak. Ngeten niki boten pareng. Tapi nek kula butuh wirid-wirid niku pripun? Bapak bisa berdoa dengan doa apapun yang diajarkan baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nek boten apal Pak, nek boten apal jenengan nyuwun dongane Ustadz napa nyuwun dongane Mbah Yai sing donga dengan menggunakan teks Al-Quran dan hadis. Kalau itu boleh. Tapi nek nyuwun sewu nek pakai raja-raja niku boten pareng. Sebab praktek seperti ini sudah diingkari oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan termasuk di antara cara orang dalam melakukan praktek perdukunan dan praktek sihir. Entah mau dipakai obat, mbok dinggo pelarisan, mbok dinggo jaga omah. Kadang nyuwun sewu kan diselempitno ning dhuwur lawang gitu, Pak. Tujuannya napa niku? Nek diselempitno ning lawang niku tujuane napa? Ben ra dileboni maling, Mas. Nek dijogo terus ora dileboni maling. Tapi seperti ini tidak boleh. Muslim tidak boleh punya keyakinan bahwa benda-benda seperti ini bisa menjaga keamanan. Terus yang benar pripun? Jenengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sing duwe urip. Berdoa kepada Allah sehingga nalikane mlebu omah maca doa. Apa bacaannya? Doa ketika masuk rumah. Bismillah. Siapa yang masuk rumah dan dia membaca bismillah, mongko setan boten saged mlebu omahe panjenengan. Ini cara yang paling tepat untuk melindungi rumah kita agar terjaga dari gangguan setan. Nabi SAW bersabda, kalau orang itu makan dan dia membaca bismillah, maka setan gak berani ikut makan. Kalau orang itu makan dan dia tidak membaca bismillah, maka setan ikut makan. Sehingga nek jenengan madang lupa baca bismillah, Nabi SAW mengajarkan maos napa? Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Moga kula dereke. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Coba Mas diulang Mas ini. Bismillahi. Gimana? Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Nggih. Kalau kita makan kita tidak baca bismillah, maka setan melu mangan. Nah, jadi kalau ono wong nek mangan ra tau maca bismillah, setan di sekitarnya lemu-lemu, Pak. Tapi kalau Anda makan dan Anda membaca bismillah, setan nggak bisa ikut makan. Dan nalikane hamba itu masuk rumah dia membaca bismillah, maka setan tidak bisa ikut masuk ke dalam rumah kita. Sampai dia teriak kepada teman-temannya, innahu la mabita lakum wala asya'a. Karena orang ini ketika masuk rumah dia baca bismillah, maka setan menyampaikan kepada setan yang lain, tidak ada tempat menginap bagi kalian dan tidak ada makan malam untuk kalian. Ya, lindungi rumah kita dari gangguan setan dengan cara pripun? Sadurunge mlebu omah maca bismillah, sadurunge madang maca bismillah. Ana setane wis ning jero iki, Pak. Sinten? Ah niku sing klimbang-klimbung kalau nyekel HP niku.
Boten niku boten setan. Tapi nek ning toilet pripun, Pak? Ning toilet kan jarene setan niku seneng ning toilet, nggih. Kenapa setan itu suka di toilet? Karena itu tempat najis. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita, biar kegiatan kita di dalam toilet tidak diganggu setan, caranya pripun? Maca doa. Dongane pripun? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi yang pertama didahului maca bismillah dulu. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Fungsine bismillah niku napa? Bismillah yang dibaca oleh seseorang sebelum masuk toilet ini akan menghalangi pandangan jin dari aurat yang kita buka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sitru ma baina ayunil jinni wa aurati bani Adam idza wada'a thawbahu ay yaqula bismillah." Penghalang antara pandangan jin dengan aurat manusia adalah nalikane piyambake ngelepas pakaian, piyambake maca bismillah. Terus jenengan masuk kamar mandi mau buang air, nanti auratnya terbuka, sebelum masuk kamar mandi baca bismillah. Nek boten pripun, Pak? Ya diiling-ilingi jin. Ya. Makanya biar itu tidak terjadi, buat perlindungan dengan cara tutupi aurat kita dari pandangan jin dengan membaca bismillah. Kados ngeten niki lho Pak, sing diajari oleh agama. Jadi jenengan tidak perlu takut dengan aneka gangguan-gangguan makhluk halus. Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna kaidasyaitani kana, gimana lanjutannya Abdurrahman? Inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Tipu muslihat setan itu lemah. Kenapa? Karena semua hamba diparingi oleh Allah melalui doa dan dzikir yang diajarkan Nabi SAW, dan itu sebagai tameng dan pelindungan mereka dari gangguan jin dan setan. Makanya jenengan rasa wedi misalnya, Pak, nek aku randu cekelan kok nek ana sing nyerang barang gaib pripun, Pak? Nyerang barang gaib itu ngarepe sih? Mbok menawa ana sing nyantet, Pak. Ana sing nyerang nganggo prewangan. Rasa wedi. Karena Allah memberikan pelindungan bagi hamba melalui doa dan zikir. Bersihkan dari semua keyakinan-keyakinan syirik. Sebab keyakinan syirik itu kalau sampai melekat pada diri hamba, ibadah napa mawon ora bakalan ditampa. Gantine napa? Perbanyak zikir dan doa. Baik. Kula paringi ijazah, Pak. Nggih. Kula paringi ijazah nggih jenengan nggih. Tapi kedah dilakoni sampai mati, sagup mboten? Insyaallah nggih. Bapak Ibu kula paringi ijazah. Nomor 1, maca ayat kursi sebelum tidur. Pun hafal dereng ayat kursi? Dereng? Sampun, alhamdulillah. Sing wingking nika pun hafal dereng ayat kursi? Alhamdulillah, insyaallah. Nggih. Jadi ayat kursi kedah hafal. Nanti baca ayat kursi sebelum tidur. Ijazah pertama, kula paringi ijazah jenengan maca ayat kursi sadurunge tidur. Mapan turu sadurunge merem maca ayat kursi. Yang kedua, maca ayat kursi setiap pagi dan sore. Nek enjing bar subuh saderenge terbit matahari. Nek sonten bar asar saderenge maghrib. Nggih. Jadi sehari nanti membaca ayat kursi minimal 3 kali. Sebelum tidur, setiap pagi dan sore. Saged insyaallah? Saged boten? Insyaallah. Dijaga nggih? Niki ijazah loh ya. Nggih, boten sambayar, gratis insyaallah. Yang kedua, atau yang ketiga, jenengan kula paringi ijazah. Niki penting niki. Membaca
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baleni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nggih, ini dibaca 10 kali. Nek saged ping 100. Wah, nek ping 100 kita kok kesuwen ya, Mas. Nggih pun, minimal 10. Jenengan maos la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ping 10 setiap pagi dan sore. Pagi setelah subuh sebelum terbit matahari, sore setelah asar sebelum maghrib. Maca napa? Ayat kursi, terus maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, sapa sing maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, nalikane esok ping 10, sore ping 10, maka Allah Subhanahu wa taala bakal maringi nomor 1 diberikan pahala 100 pahala, dihapuskan 100 dosa, diangkat derajatnya, dan dia mendapatkan pahala seperti membebaskan budak serta dilindungi dari gangguan setan. Nek moco esok dilindungi sampai sore, nek moco sore dilindungi sampai esok. Alhamdulillah. Terus jenengan niku kagungan benteng yang sangat kuat, tidak mungkin bisa dilawan oleh makhluk halus karena Allah yang ngasih penjagaan. Okay. Ini kalau dibaca rutin pagi dan sore. Wonten setunggalipun cerita, okay. Udah pernah dengar ceritanya belum, Pak? Dereng. Mau turun cerita kok. Nggih. Ada seorang ulama, Pak. Piyambake menika dari Mesir. Namanya Syekh Abdus Salam. Dulu Syekh Abdus Salam ini sering meruqyah orang-orang yang kesurupan. Jadi ada orang kesurupan, ketempelan jin, itu seringkali dibawa kepada Syekh Abdus Salam terus diruqyah. Nah, suatu ketika wonten orang kesurupan, Pak. Nah, biasanya kan wong nek kesurupan niku bisa diajak dialog nggih. Sehingga yang bicara niku sinten? Jinnya berbicara. Jin ini berbicara melalui jasad orang tadi. Lalu setelah dia diruqyah, dibacakan Al-Qur'an, kok ora metu-metu, kok kuat men iki jine. Akhirnya ditantang. Jin iki ditantang sama Syekh Abdus Salam. Wis ngene wae. Kowe tak tantang. Kamu silahkan keluar dari jasad ini, kemudian pindah ke saya. Kalau berhasil, silahkan menetap di jasad saya. Baik. Akhirnya jin tadi keluar dari jasad si pasien. Ketika dia keluar, dia berusaha untuk masuk ke jasadnya Syekh ini. Gak berhasil, Pak. Berusaha lagi, gak berhasil. Sampai jin itu balik lagi ke jasad semula. Terus nangis. Loh, ngapa kowe kok nangis? Aku tidak berhasil untuk. Kenapa kok sampai beliau itu tidak bisa dirasuki oleh jin? Terus beliau cerita, saya setiap pagi dan sore merutinkan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali setiap pagi dan sore. Masya Allah. Sehingga betul-betul dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang sing saya wedi karo kelenek-kelenek, ini perlu dibenerin dan diluruskan akidah dan keyakinannya. Mukmin muslim itu punya tameng yang sangat kuat, yaitu doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih.
Ada banyak sekali pengalaman-pengalaman menarik yang disampaikan oleh orang yang rajin doa dan zikir kepada Allah. Karena kalau orang niku rajin doa dan zikir akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari aneka mara bahaya yang tidak kelihatan. Dan ini sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih, kula nggih boten ngerti kalau tidak membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tahu dari mana, Pak? Piyambake diberi wahyu oleh Allah. Sing menciptakan jin niku sinten? Allah. Monggo sing ngerti sifate jin Allah. Sehingga Allah beritahu jin niku ora iso kaya ngene, kaya ngene, kaya ngene. Nek awakmu nglakoni ngene. Makanya kita punya pelindungan yang sangat kuat yang diberikan oleh Allah. Tapi syaratnya siji harus membersihkan diri dari praktek syirik. Nah, aja sampai nggih para bapak, para ibu ingkang tesih kagungan cekelan-cekelan nek iso segera dihilangkan. Niki enggak ada napa, Mas? Akik, Mas. Fungsine napa niku? Jarene nek nganggo akik ini nanti iso dadi wong sing mengeluarkan aura. Masya Allah. Aura napa, Pak? Wajahnya jadi cerah. Tapi kok ora berubah ya, Pak? Tetap rodok redup gini wajahnya pripun niku. Berarti itu cuman bohong semua. Ada yang bilang kalau nyekel kaya ngene iki nanti kau bisa punya kekuatan yang lebih. Bohong semua itu. Tidak ada orang yang punya kekuatan Superman, Pak. Manusia itu sama semuanya. Makanya orang yang belajar ilmu kanuragan, mbok sing jenenge ilmu kebal, sing jenenge ilmu rawa rontek, napa ilmu napa? Pancasona apa ilmu apa? Itu semuanya bohong. Itu pakai jin. Nek ora dibantu jin ora bakalan dadi. Nah, nek nganggo jin mesti syirik sebab dia akan melakukan penyembahan kepada jin. Mas, jare ini ada khodam. Khodam niku napa, Mas? Khodam niku nggih jin. Apakah di tempat kita, di badan kita ada khodam? Salah, Pak. Yang benar setiap kita itu punya namanya korin. Nabi SAW nyebutin apa? Korin, bukan khodam. Korin niku napa? Korin itu jin yang selalu ngintili menungso kemanapun dia berada. Jadi ibu-ibu kok melbu toilet niku korine nggih melu-melbu. Bapak-bapak nggih ngoten. Jenengan nglakoni napa mawon korine melu. Korin ini kerjaannya apa, Pak? Bisiki menungso ngejak sing elek. Dikon nglakoni maksiat, dikon nglakoni elek. Itulah kerjaan korin. Tapi kita dilindungi oleh Allah dari gangguan korin ini dengan cara banyak berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Korin ini tidak ganggu dalam bentuk dia masuk ke dalam jasad terus orang kesurupan, tidak. Tapi dia bisiki menungso ngejak sing elek. Nabi SAW pernah mengatakan, "Ma min ahadin illa wa kana qarinuhu ma'ah." Tidak ada seorang pun kecuali dia bersama korinnya. Bisiki sing elek. Termasuk Anda ya Rasulullah. Apakah Anda juga diganggu oleh korin? Jawaban Nabi SAW, wala ana. Termasuk aku. Aku juga punya korin. Hanya saja korinnya Nabi SAW diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak mengingatkan aku kecuali kebaikan. Nah, sementara kalau kita kan tidak ada jaminan seperti itu. Monggo Bapak Ibu yang kami hormati, ini kita waspadai dengan cara berdoa dan berzikir kepada Allah. Baik. Selanjutnya saya kasih tambahan sedikit tentang tugas kaum muslimin sakjroning Ramadan. Nggih. Ramadan itu bisa menghapus dosa. Tapi terkadang ada orang yang masuk dalam bulan Ramadan sampai Ramadan rampung dosane durung ilang. Pernah satu ketika Rasulullah SAW turun dari mimbar.
Nyuwun sewu, nggih. Arisane pun rampung dereng? Ampun, nggih. Tenang sejenak, ini penting ini ya. Penting ya, tenang sejenak. Insya Allah sebentar lagi kita mau pulang. Ya. Suatu ketika Nabi SAW turun dari mimbar sambil mengucapkan amin, amin, amin. Amin ping pinten? Ping 3. Para sahabat takon, "Ya Rasulullah, wonten napa kok jenengan maos amin, amin, amin ping 3?" Padahal beliau tidak sedang berdoa. Apa kata Nabi SAW? Jibril baru saja berdoa di dekatku dengan 3 doa. Salah satunya Jibril berdoa kepada Allah, raghma anfu man dakhala alaihi Ramadan thumman salakha minhu walam yughfar lahu. Cilaka menungso ketemu ulan Ramadan sampai Ramadan rampung dosane durung di ngapura. Kok bisa Pak? Sebab piyambake nalikane Ramadan sregep nglakoni dosa. Maka Ramadan yang seharusnya bisa menghapus dosa, justru ketika Ramadan dia banyak menambah dosa. Rampung Ramadan, dosane ora ilang malah tambah. Menungso sing kados ngeten niki posone ora entuk ganjaran. Maka Nabi SAW pernah mengingatkan, rubba shaimin hadduhu min siyamihil ju' wal atas. Kathah wong sing poso dia tidak mendapatkan pahala, yang dia dapatkan hanya lapar dan haus. Kok saged Pak poso kok tidak dapat pahala? Karena piyambake nglakoni napa? Dosa nalikane poso. Terutama dosa siji. Napa niku Pak? Grenengi. Lho nek dosa grenengi kaya napa Pak? Menurut sebagian ulama, dan ini pendapatnya Aisyah dalam salah satu riwayat, nek wong poso kok grenengi posone batal. Terus nek grenengi mangke posone diqadha di luar Ramadan. Pun hati-hati nggih. Dadi nek poso kok grenengi pripun? Tahan lisan, aja sampai grenengi. Mbah grenengi tangga, burung grenengi kanca, grenengi pemerintah, sedaya aja sampai dilakoni sak jerone poso. Sapa sing poso kok grenengi, gibah, ngrasani, ini menyebabkan posone batal. Monggo jenengan hitung. Nek pas poso grenengi wong pira? Nah, nanti kalau kelihatan, oh, aku wingi poso tapi grenengi ya, Pak. Nah, berarti sesuk setelah Ramadan diqadha, disaur. Karena menurut sebagian ulama itu batal puasanya. Ya walaupun mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan tidak sampai membatalkan puasa. Tapi nyuwun tulung hati-hati ya. Ini bisa menyebabkan pahala puasa jadi hilang. Nggih. Bapak-bapak nggih ngoten nggih. Biasane sing senengane ngajak ngrenengi jenengane sinten, Pak? Bojone. Berarti selama puasa hindari istri yang suka ngrenengi. Baik, wallahu taala alam. Alhamdulillah pun jam gangsal, sudah jam 5, Pak. Mencekap? Cukup nggih? Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengajian pengantar. Mugi dados ilmu yang bermanfaat, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita sebagai Ramadan yang diberkahi oleh Allah, sukses ngelakoni ibadah sakjroning Ramadan sehingga bisa mendapatkan pahala yang besar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada tanya jawab enggak tadi? Jazakumullahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Aminur Baid atas tausiah yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan menjadi bekal bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bulan Ramadan nanti. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan di
dipersilakan untuk mengangkat tangannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Saya mau bertanya tentang apa yang tadi diterangkan oleh Ustaz. Di antaranya misalkan kita tadi ada masalah rupiah ya Ustaz. Pripun? Tadi ada masalah rupiah ya. Ruqyah. Ya kan? Itu kalau misalkan dari doa-doa kemudian ditiupkan kepada air di dalam gelas ataupun di dalam apa saja, kemudian diminum bagi yang sakit, itu hukumnya bagaimana? Karena Rasul sudah mengajarkan kalau kita sakit, kita disuruh membaca doa tersendiri dengan dipegang yang sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk meningkatkan ketakwaan terutama jemaah di masjid, terutama dimulai dari bulan Ramadan tadi, bagaimana kalau ada maaf Ustaz, sebagian Ustaz adalah guru itu ya Ustaz, artinya guru adalah ditiru dan ditiru. Beliau itu mengatakan kita diminta untuk ke masjid bersama-sama, tapi yang menyuruh itu atau yang meminta itu malah tidak hadir di masjid. Oh, betul. Ini bagaimana hukumnya? Nggih. Karena di dalam hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ada yang mengatakan nanti di akhirat itu ada orang yang di tingkat di pusarnya nggih. seperti Usus. yang berputar dari tambatannya, kemudian dari yang dulu pernah diajarkan itu berkata, kenapa Anda seperti ini, padahal dulu Anda yang mengajarkan saya kebaikan, dan mereka menjawab bahwa saya seperti ini, saya dulu mengajarkan kepada kamu kebaikan, tapi saya sendiri Orang lakoni. tidak melaksanakan. Di antaranya seperti itu. Dan juga sholat jamaah ini kalau nggak salah kalau tidak mengamalkan sholat jamaah itu ada hukumannya yang nanti di akhirat akan sangat dihinakan. Kalau nggak salah suratnya dalam surat Al-Quran ayat 42 dan 43 kalau nggak salah. Itu saja Ustaz, bagaimana? Masya Allah, baik. Alhamdulillah, matur suwun. Pak sinten Pak? Pak Lukijo. Rukijo. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Pak Rukijo ini ketua RT, napa? Ketua RW, nggih. Matur suwun Pak Ketua RW, nggih. Nggih, nyuwun sewu, tadi saya belum store KTP Pak, masuk sini Pak. Aman insyaallah nggih. Yang pertama, kalau orang ruqyah pakai media air niku saged napa mboten? Jawabannya boleh, karena itu hanya media. Para ulama membolehkan ruqyah dengan media, bisa pakai air, bisa pakai angin, ya, sehingga misalnya kita membaca sesuatu terus kita tiupkan, bisa. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau rutin ngeruqyah diri sendiri nalikane sakit dengan menggunakan dua tangan yang ditiup. Beliau membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, terus ditiup di badan, terus diusapkan ke seluruh badan. Itu rutin. Beliau kerjakan setiap malam mau tidur. Nah, tadi kan ini jazahnya niku ayat kursi. Meskipun masih banyak beberapa amalan rutin yang dikerjakan Nabi SAW, doa-doa yang dibaca Nabi SAW saat derenge tidur. Itu saja dulu ya ayat kursi. Insya Allah moga-moga nanti kalau ketemu lagi ditambahi ijazahnya. Sehingga boleh pakai angin, boleh juga pakai air. Misalnya niki wonten toya, terus kalau wacana ayat kursi, napa surat Al-Fatihah, monggo diunjuk yang sakit silahkan minum. Boleh? Boleh. Seperti ini bisa. Tapi jangan dilelang, nggih. Iki wis tak wacana Fatihah lho ya. 20.000. Nah, nek ngaten niki napa niki jenenge?
komersialisasi nggih. Niki boten pareng ngeten niki. Sehingga kalau hanya sebatas menggunakan air sebagai media, silahkan. Boleh air pakai media ruqyah. Wallahu alam. Yang kedua, nek ponari boten diwacakno nggih. Tapi pakai kerikil gitu, dicelupkan di air terus diminumkan. Sekarang kan hilang, enggak tahu orangnya kemana itu. Sehingga dulu pernah ya sampai dijadikan produk Ponari Sweat. Tapi produk itu hilang. Nah, baik. Yang kedua, kalau ada ustadz napa dai yang ngajak orang untuk ngelakoni sholat sregep ning masjid, tapi kok piyambake boten teng masjid. Ini ada dua pendekatan, pendekatan husnudzon dan pendekatan suudzon. Jenengan husnudzon apa suudzon? Husnudzon. Husnudzone piyambake ngisi teng masjid seberang. Lho kok enggak pernah datang ke masjid? Oh, ngisi ning masjid liyane kok, Mas. Makane rano teko ning masjid kampung karena lagi sibuk di masjid yang lain. Atau mungkin piyambake sedang sakit atau ada uzur yang lain. Tapi jamaah kalaupun ditinggal oleh sang dai, wingi ngejak ning masjid kok malah ra ono, ra teko ning masjid. Ya kita juga tidak harus meninggalkan masjid. Sebab kewajiban untuk datang ke masjid bagi laki-laki itu adalah kewajiban yang sifatnya rutin harian. Nggih. Dados bedane ngoten, Pak. Wong Yahudi, wong Nasrani mangkat ibadah ke tempat ibadah itu sepekan sekali. Nek wong muslim mangkat ibadah ke tempat ibadah setiap hari 5 kali. Itulah yang membedakan antara kita dengan Yahudi dan Nasrani. Mongko kok ana wong muslim ning masjid nek pas Jumat tok, kowe iki agamane apa to? Kok tiru-tiru Yahudi dan Nasrani? Seharusnya gimana? Dia datang pripun? Sehari 5 kali. Terus ancamannya gimana, Pak? Kalau tidak sholat berjamaah di masjid. Dulu di zaman Nabi SAW, beliau pernah punya rencana. Laqad hamamtu an amura rajulan fa uqimatis shalah. Aku pernah punya rencana nyuruh orang untuk jadi imam penggantiku, sehingga sholat diselenggarakan sementara Nabi SAW keliling rumah. Sopo wong lanang kok ramangkan ning masjid, tak obong omahe. Tapi nggak jadi dilakukan. Kenapa nggak jadi dilakukan? Karena di rumah itu ada istrinya yang tidak wajib sholat jamaah di masjid. Di rumah itu ada anak-anak kecil yang mereka tidak wajib sholat di masjid. Namun kalau orang melakukan seperti ini menunjukkan Nabi SAW marah. Sampai beliau ngasih ancaman omahe arep diobong. Nah, nek zaman saiki ana kaya ngono ya cekel polisi. Tapi kita seharusnya menghargai nggih. Kalau ada panggilan hayya 'alas shalah, panggilan apa meneh? Hayya 'alal falah, itu panggilan dari siapa, Pak? Dari Allah melalui azan. Monggo jenengan moro. Nika lho wis ditimbali kon teko. Aku sibuk ya, Pak. Apa sing salat jamaah itu pengangguran? Walaupun kamu punya kesibukan, sesuaikan waktu kesibukanmu. Leren dhisik, Mas. Monggo mangkat salat jamaah. Insya Allah dengan cara demikian mudah-mudahan nanti kita bisa mati dalam kondisi istiqomah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara masalah itikaf di sebuah hari terakhir, saya mau tanya, kadang-kadang untuk kaum wanita suka bertanya atau mengikuti suami untuk itikaf itu seberapa jauh kewajiban perempuan untuk mengikuti itikaf di masjid. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah wanita, seberapa jauh wanita berkewajiban untuk mengikuti i'tikaf di masjid? I'tikaf itu tidak wajib baik laki maupun perempuan.
Sehingga bapak-bapak maupun ibu-ibu tidak wajib iktikaf. Namun iktikaf ini dianjurkan untuk dilakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nek iso pepek 10 hari paling bagus. Kalau nggak bisa ya minimal malam hari dibuat rajin iktikaf. Makanya Nabi SAW kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, apa yang beliau lakukan? Syadda mi'zarahu. Nabi SAW ngencengno sarungi. Ngencengno sarungi ini tegesnya apa Pak? Ada yang memaknai kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, Nabi SAW menjauhi istrinya. Artinya meninggalkan praktek hubungan badan. Dan ada yang memaknai nalikane 10 hari terakhir Ramadan, Nabi SAW makin rajin beribadah. Karena di malam-malam itu ada satu malam yang paling istimewa, malam apa? Lailatul Qadar. Oleh karena itulah dianjurkan untuk iktikaf, mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar. Terus kalau ibu-ibu boleh nggak Pak iktikaf? Ibu-ibu angsal iktikaf, namun harus dalam kondisi aman dari fitnah. Ya insya Allah masjidnya dekat rumah Pak, aman Pak. Nggih, nek aman monggo. Sehingga nanti sholat malam berjamaah bersama dengan jamaah yang lain sambil melakukan kegiatan iktikaf. Wallahu a'lam. Pripun? Monggo. Ada tambahan pertanyaan dari pihak pengelola. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawaran pekerjaan jadi asisten lapangan SPPG di Jogja. Akan tetapi banyak yang menyatakan bahwa dampak negatif PPG itu memotong dana kesehatan termasuk BPJS, sehingga pelayanan BPJS harus dibatasi. Saya bingung apakah kalau saya ambil pekerjaan saya termasuk menurun juga. Masya Allah. Ini pertanyaan politis nih. Terus terang saya nggak ngerti tentang bagaimana kebijakan pemerintah terkait MBG, terkait dana pendidikan, dana kesehatan, dana BPJS dan sebagainya, saya nggak tahu. Namun secara umum, memberikan layanan MBG atau SPPG, insya Allah ini layanan mubah. Tapi kalau ada orang pingin punya dapur, pingin punya titik, biasanya kan dapur niku, kenapa Pak? Yang penting titik ya, titiknya dulu. Di daerah ini ada titik sini, ada titik sini. Kalau orang pingin punya titik, syaratnya tidak boleh nyogok. Karena sekarang banyak kasus, Pak, boleh nggak Pak beli titik? Kok beli titik toh Mas? Titik ini gratis loh Mas, kali tulak titik. Nah kalau kita nggak pakai sogok, nggak pakai suap, nanti nggak diterima Pak. Wes kadung bangun dapur, tapi ternyata di situ tidak boleh dijadikan sebagai dapur MBG. Akhirnya rugi bangun dapur. Nah terus ya kudu nyogok, engko nek nyogok berhasil. Semua praktek sogok menyogok ini hukumnya laknat. Dilaknat kali sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi war raish. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wong sing nyogok, sing nampa sogok dan perantara sogok. Sehingga praktek seperti ini dosa besar karena ada praktek sogok menyogok. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, diparingi gampil nglakoni ibadah sakjroning bulan Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.